Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Naswati dengan NIM 2022060074. Saya dari kelompok 8 akan menyampaikan materi pembelajaran berbasis inquiry learning. Pembelajaran berbasis inquiry learning adalah pendekatan yang menekan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran dengan mengedepankan rasa ingin tahu dan eksplorasi. Siswa didorong untuk menemukan konsep atau pengetahuan baru melalui proses penyidikan, eksperimen, dan pemecahan masalah. Jadi, jika disimpulkan bahwa pembelajaran inquiry learning itu sendiri adalah rangkaian pembelajaran yang menekankan pada sistem berpikir secara kritis, analitis guna untuk menemukan sendiri jawaban atas permasalahan yang sedang dipertanyakan. Adapun tujuan pembelajaran inquiry learning. Yang pertama, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Jadi, pembelajaran berbasis inquiry ini membantu siswa untuk berpikir kritis dengan cara menganalisis informasi, mengevaluasi data, serta mencari hubungan sebab akibat. Siswa dilatih untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mempertanyakan informasi tersebut, mencari bukti, dan membuat kesimpulan atas data yang diperoleh. Yang kedua, mendorong siswa untuk belajar secara mandiri. Model pembelajaran inquiry, siswa aktif dalam proses pembelajaran. Mereka mencari informasi, melakukan eksperimen, dan menyelesaikan masalah tanpa gantung sepenuhnya pada guru. Ini membuat siswa lebih mandiri dalam mencari solusi dan mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap proses belajar mereka. Ketiga, meningkatkan pemahaman konsep melalui pengamatan langsung. Jadi, pembelajaran inquiry memberikan pengamatan langsung kepada siswa dalam memecahkan masalah atau melakukan eksperimen. Dengan melakukan sendiri proses penyelidikan, siswa akan lebih memahami konsep yang dipelajari karena mereka lebih langsung dalam proses pembentukan pengetahuan. Adapun sintaks atau langkah-langkah dalam model pembelajaran inquiry. Yang pertama ada orientasi. Pada tahap ini, guru memulai proses pembelajaran dengan memberikan masalah, fenomena, atau situasi yang menarik bagi siswa. Tujuannya adalah untuk memotivasi siswa agar tertarik dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, merumuskan masalah. Pada langkah ini, guru memberikan suatu persoalan atau permasalahan untuk dipecahkan dengan cara sama-sama. Pada persoalan yang disajikan itu dalam bentuk teka-teki. Kenapa bisa dikatakan teka-teki? Karena permasalahan tersebut sudah memiliki jawaban dan guru tinggal mengarahkan peserta didiknya untuk mencari jawaban secara tepat. Saat mencari jawaban inilah siswa mendapatkan pengalaman yang berharga untuk mengembangkan daya berpikir secara kritis. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Selanjutnya, setelah siswa merumuskan masalah yang ingin dipelajari, mereka diajarkan bersama merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis tidak berdasarkan informasi-informasi yang selama ini yang telah mereka miliki. Hipotesis ini harus diuji kebenarannya untuk melanjutkan sampai tahap ini
Tentunya terlebih dahulu siswa harus mengumpulkan data atau informasi-informasi yang dibutuhkan dan yang keempat, pengumpulan data. Siswa memulai mengumpulkan informasi yang relevan untuk membuktikan hipotesis mereka. Proses ini dapat dilakukan melalui observasi, eksperimen, wawancara, atau studi pustaka. Yang kelima, pengujian hipotesis. Pada tahap ini adalah menemukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data ataupun informasi untuk melihat tingkat keyakinan peserta didik atas jawaban yang diberikan. Pada tahap ini dapat dilihat kepercayaan peserta didik terhadap dirinya sendiri. Keenam, merumuskan kesimpulan. Merupakan proses deskripsikan memuat hasil berdasarkan dari pengujian hipotesis. Pada langkah ini, guru berperan untuk membantu siswa menyimpulkan dari seluruh materi pembelajaran yang ada agar mudah untuk dipahami. Dan yang terakhir, siswa mempresentasikan temuan mereka depan guru dan teman-teman kelasnya. Proses ini melatih siswa untuk menyampaikan informasi dengan cara yang jelas, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh, siswa mempresentasikan hasil penelitian mereka dalam bentuk laporan, poster, atau presentasi lisan di depan kelas, lengkap dengan data dan kesimpulan yang mereka buat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.